mereka terlalu mendalami peran gitu. Jadi ketika dia terjun gitu ya ikut ke mereka, dia bukannya mewarnai, malah terwarnai gitu. Burut gitu. Waduh, itu bener. Sholat tara, boro-boro ngaji sholat tara gitu kan. Jangan sinis, jangan pesimis, dan jangan memvonis. Nggak semuanya itu harus di gitu. Udah nggak bisa pakai zaman sekarang. Bisa. Secara pemahaman, Mang, dakwah bil hal itu seperti apa sih, Mang? Hal tekan tingkah atau perilaku gitu. Itu sebaik-baiknya dakwah sebenarnya yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau tidak langsung bercerita kepada umatnya melalui lisannya, tapi beliau melalui tingkah lakunya beliau gitu. Nah, di antaranya yaitu bilhal sesuai yang dengan kemampuannya masing-masing, apa yang dia miliki dari mulai skill atau keahliannya masing-masing, baik dari dalam bekerja, baik dalam entertain, baik dalam dunia usaha, bisnis, profesi, segala macam. Yang penting kita mengajak orang dekat dengan Allah. Kuncinya itu sih sebenarnya. Dakwah bil hal sendiri, Mang, untuk di zaman sekarang ya, itu tuh contoh yang sering kita lihat tuh seperti apa sih? Contoh yang ini yang sekarang di masyarakat gitu ya, yang saya pernah alami dalam hal itu. Saya dulu kan sarungan, santri sarungan. Fobia itu teman-teman, awas yang santri burut gitu. Waduh, itu bener. Nah, berarti saya harus pakai celana. Saya walaupun sudah keluar dari pondok ya biasa pakai celana pendek apa. Yang penting ini bisa kena nih omongan saya gitu. Saya ikut main juga, bukan gaul ya berarti ya? Iya, gaul aja pokoknya. Pakai kaos juga segala macam lah, bawa gitar segala macam gitu. Yang penting, nah caranya gimana? Pas waktu contoh ada adzan, saya sendiri aja kan ngajak ke teman-teman sholat aja sendiri gitu. Kan makin lama teman-teman melihat, dia juga merasa malu gitu. Tapi nggak langsung mereka juga, oh saya juga pingsan, enggak. Yang penting saya nggak ngajak gitu, saya aja sendiri gitu. Itu contoh kecilnya gitu di antara. Iya. Nggak semuanya itu harus di gitu. Udah nggak bisa pakai zaman sekarang. Bisa gitu langsung dipatahkan gitu aja. Jadi harus secara perlahan gitu untuk dakwah bil hal seperti itu, Mang ya. Nah, ini ada kisah nyata nih yang saya alami. Saya kan lingkungan pesantren gitu ya. Itu kalau kata orang Sunda banget harus pati mungkir loh Bandung gitu. Kayak menghadap padahal di belakangnya bercerita nggak macam-macam yang kurang nggak enak gitu, nggak elok lah gitu. Gibah gitu ya. Gibah gitu. Itu padahal dia itu istilahnya jamaah ibu-ibu pengajian itulah, semangat sekali ngajinya, tapi di belakang itu ngomongin kepada ustadznya tersebut gitu. Berarti dakwahnya nggak kena. Itu yang saya, berarti ini harus jangan seperti ini. Jangan kalau saya berarti dakwahnya jangan seperti itu. Jangan di mimbar langsung menentuh orang harus seperti ini, kalau nggak ini kamu bakal kacau atau kamu akan masuk neraka. Orang juga udah tahu bahwa ini haram, berzina ini, mabuk ini, seperti itu jangan. Harusnya gimana? Ya kita neranginnya masalah hukum aja. Kalau saya mah gitu, hukumnya yang ada di kitab, contoh yang saya alami kalau salat seperti kayak fiatnya aja. Nah itu mah di belakang layar. Ketika kita berhadapan, ketika ngobrol sama si orang tersebut, baru itu dakwah kita nyampe di itu. Yaitu dengan perilaku kita sholat, kita terutama kunci adalah akhlak kita baik intinya gitu. Kalau punya rezeki si orang yang sholat, ketika kita baik dia bakal tersentuh hatinya. Itu dakwah bil hal. Ada kita punya rezeki lebih, kasih si orang tersebut padahal dia nggak sholat. Jangan diponis, jangan sinis, jangan pesimis, dan jangan memponis. Itu Allah yang bilang, jangan sinis, jangan pesimis, dan jangan memponis ke orang. Intinya itu, kuncinya itu. Karena untuk zaman sekarang memang sekarang tuh lagi ngetren seperti ini, Mang. Yang keren itu dia gaul, tapi dia paham agama, dia tahu waktu sholat itu kapan. Itu yang jarang, Mang. Biasanya orang kan agama aja gitu, ya udah kerjaannya sholat batul tadi ya kan, nggak dianggap gitu, nggak diingetin, nggak apa-apa, nggak dikasih contoh gitu. Sekarang kan dulu kan kayak gitu ya, kalau misalkan yang gaul dia udah gaul aja gitu, sholat tara, boro-boro ngaji sholat tara gitu kan. Tapi zaman sekarang yang keren tuh seperti itu, dia gaul
tapi dia paham agama. Dia tahu kapan waktunya sholat gitu. Dia tahu kapan Allah memanggil dia gitu. Iya. Nah ini yang saya rasakan. Sesudah itu, nah saya ngadain pengajian yang sama, posisinya sama gitu, ngadain pengajian. Si orang tersebut, ustaz tersebut paling berapa orang yang hadir, kurang lebih 30 atau 40 orang. Pas saya itu nyampe lebih dari 200 atau 300 orang yang hadir. Karena apa? Hal menyentuh kepada orang tersebut gitu. Bukan saya orang berpengaruh atau saya sebagai ustadz di lingkungan tersebut, tapi karena saya mencontohkan, mungkin menurut mereka, tapi saya tidak merasakan seperti itu gitu. Mungkin menurut mereka, menurut masyarakat, dakwah saya kena kayaknya gitu, seperti itu yang saya rasakan gitu. Saya juga punya teman di Tasik itu, dia juga waktu itu satu pondok sama saya kan. Dia itu dakwah dengan cara seperti ini bang. Jadi beliau itu biar anak-anak geng motor itu pada sholat ya, jadi dia tuh bikin dia gabung dulu gitu kan. Setelah itu dia ya itulah perlahan menunjukkan kalau misalnya dia tuh alumni pesantren gitu. Setelah itu kan orang-orang pada ya bertanya-tanya gitu ya, oh ini orang pesantren di mana gini gitu kan. Setelah dia udah dekat sama yang lain, dia inilah mengajukan kayak suatu acara gitu. Gimana kalau misalkan kita teh motoran teh sambil keliling masjid gitu, maksudnya asar, ayo kita motoran bareng ke masjid Al-Munawwir misalkan. Terus kayak maghrib langsung ke dia. Jadi motor-motoran tetap gitu, tapi ibadah juga tetap jalan gitu. Nah, dakwah bilhal seperti itu yang sekarang lagi ngetren gitu. Jadi untuk kalian yang anak yang anak pesantren yang bingung gimana ya, jadi jangan terlalu terpaku gitu, apa namanya, dakwah tuh harus ini haram, ini halal gitu. Wah, itu akan dipatahkan gitu. Jadi jangan bersikap lemah nanti kamu ditindas, jangan bersikap keras nanti kamu dipatahkan gitu. Nah, apa namanya, adalah itu peribahasa bahasa Arabnya seperti itu. Kudu leles jejer lihat tali, kalau orang Sunda gitu. Maksudnya apa? Kita harus apa, kayak londok apa itu bahasa Indonesia? Bunglon. Kayak bunglon. Nah, kita kesini perannya seperti ini. Kadang ada orang-orang keluar pesantren itu nggak bisa, dia harus berubah warna. Nah, ini yang bisa mewarnai, ini yang akan menggait jamaah. Nah, bukti ketika saya sudah ke kota, ya dan di antaranya banyak tokoh-tokoh yang jadi panutan saya. Di antaranya Ustaz Hanan At-Taqi, beliau luar biasa dakwahnya, menyentuh sekali. Anak-anak muda bisa hijrah, beliau dengan komunitasnya luar biasa. Buat Ustaz Hanan At-Taqi luar biasa menurut saya beliau gitu. Itu adalah panutan saya. Dia luar biasa. Di kalangan ustaz dia kayak ustaz gitu, di kalangan pesantren seperti seperti pesantren. Ngoboy lah kalau Ngoboy, sekarang mah ya. ngoboy. Kalau di Bandung tuh sekarang namanya ngoboy, Ustadz ngoboy gitu. Jadi dia pakaiannya seperti biasa, ya udah kawasan gitu, koloran, tapi tetap gitu kalau misalkan waktunya dakwah, waktunya sholat ya sholat gitu kan ya. Kayak gitu, ngetren ya sekarang kayak gitu. Nah, jadi jangan pernah takut gitu kalau masalah dakwah, banyak ladangnya. Kita jangan wah harus saya bisa pidato, harus kayak yang lain orasi atau segala macam. Enggak bisa seperti itu juga kali. Yang penting semampunya kita, ya apa yang dimiliki oleh kita, kita bisanya ini dengan cara yang baik. Contoh, kalau kita bisanya contoh di satu komunitas, kita di grup Vespa atau apalah gitu. Nah, caranya kita ada dagangan atau apa, dagang yang jujur gitu. Nah, itu juga dakwah juga. Dakwah bilhal juga, contoh barangnya misalnya harganya sekian, jangan bohong, jujur. Itu juga akan ditilai oleh teman-teman kita. Isi alhamdulillah teman saya mah baik ya. Jadi kita bakal banyak yang mengikuti kita gitu. Tapi memang gini nih, kadang orang-orang yang dakwah bilhal itu mereka terlalu mendalami peran gitu. Jadi ketika dia terjun gitu ya, ikut ke mereka, dia bukannya mewarnai, malah terwarnai gitu. Kalau jadi ngilu bangor, badung gitu.